Kenalkan, nama saya Priscilla Yosefa Kenahmone, biasa disapa Ici, NIM saya 2107010116. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf pada manusia. Pastinya teman-teman bertanya, apa itu sistem saraf? Nah, jadi sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan juga jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Setelah mengetahui pengertian dari sistem saraf, nah, kira-kira fungsi dari sistem saraf itu apa? Jadi fungsi dari sistem saraf itu yaitu menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi yang diterima antara sistem saraf perifer dan juga sistem saraf pusat. Yang ketiga, mengelola informasi yang diterima baik di tingkat saraf maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, itu untuk menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Selanjutnya, komponen dari sistem saraf. Jadi komponen dari sistem saraf ini ada 3. Yang pertama itu sel saraf, yang kedua sistem saraf pusat, dan yang ketiga adalah sistem saraf tepi. Jadi sel saraf ini merupakan unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Jadi sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat itu disebut ganglion. Kalau yang berkelompok di sistem saraf pusat itu disebut neuron. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari sel saraf. Teman-teman bisa lihat di situ ada gambar struktur sel saraf. Di ujung itu disebut dendrit. Nah, jadi dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan. Setelah itu badan sel. Jadi badan sel itu berfungsi untuk memproses rangsangan. Nah, badan sel ini dia mengandung badan Niels yang berfungsi dia sebagai alat sintesis protein atau sebagai alat penghasil protein. Yang berikut adalah akson. Nah, akson ini berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Akson ini diselubungi oleh myelin. Jadi ujung awal akson itu disebut dengan akson heel loop dan ujung akhir akson itu disebut dengan akson terminal. Yang berikut adalah sel sakwan. Nah, sel sakwan merupakan sel glia berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan selubung myelin. Selubung myelin sendiri itu berfungsi untuk melindungi akson. Setelah itu ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini dia untuk mempercepat hantaran rangsangan yang diterima oleh dendrit tadi. Selanjutnya sinapsis. Nah, sinapsis kan bagian terakhir dari struktur. Jadi, pastinya dia berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf lainnya. Ada macam-macam jaringan saraf. Yang pertama saraf sensorik. Nah, saraf sensorik yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Jadi harus ingat, sensorik itu yang menghantarkan rangsangan dari indera atau reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua interneuron. Jadi interneuron ini sebagai saraf penghubung. Jadi dia banyak terdapat di otak dan juga di sumsum tulang belakang. Yang ketiga saraf motorik. Saraf motorik itu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju ke efektor atau penanggap rangsangan. Jadi motorik itu dari sistem saraf pusat menuju ke efektor atau rangsangan atau penanggap rangsangan. Jadi teman-teman bisa tahu rangsangan atau impuls itu adalah suatu perubahan yang diterima tubuh baik dari luar maupun dari dalam. Nah, saraf mengantarkan impuls dalam bentuk listrik. Yang berikut adalah reseptor. Nah, reseptor adalah bagian yang menerima atau yang merespon rangsangan yang diterima tubuh. Yang ketiga adalah efektor. Efektor itu bagian yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Jadi dia merespon rangsangan yang diterima. Setelah itu sistem saraf berfungsi untuk memproses rangsangan yang diterima reseptor dan meneruskan hasilnya ke efektor. Jadi teman-teman, jadi gerak yang dilakukan efektor itu ada 2. Yang pertama gerak sadar dan juga gerak refleks. Gerak sadar itu gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dahulu oleh otak. Misalnya saat kita belajar, kita berjalan, itu masuk dalam kategori gerak sadar. Nah, jalannya rangsangan gerak sadar itu, jadi jika ada rangsangan akan ke reseptor. Jadi reseptor ke saraf sensorik ke sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang dia ke otak. Nah, dari otak dia kembali lagi ke sumsum tulang belakang,
diterima oleh saraf motorik, dan kemudian rangsangan diterima oleh efektor yang kemudian menghasilkan gerak atau reaksi sadar dalam bentuk sadar. Yang kedua itu gerak refleks. Jadi gerak refleks adalah gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena ada rangsangan yang mengejutkan begitu, sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak. Jadi jalannya rangsangan itu, jadi dari rangsangan akan ke reseptor, dari reseptor ke saraf sensorik ke sumsum tulang belakang, ke saraf motorik, dan ke efektor hingga menghasilkan reaksi atau gerak refleks. Yang berikut adalah sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu terdiri dari dua. Yang pertama itu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi teman-teman bisa lihat ini di sini ada bagian-bagian otak secara umum. Jadi ini bagian-bagian dari otak. Teman-teman bisa lihat di situ ada cerebrum. Nah, cerebrum ini disebut sebagai otak besar. Nah, bagian otak besar. Jadi di otak besar ini ada 4 lobus. Nah, ada lobus frontalis, lobus orientalis, lobus temporalis, dan juga lobus occipitalis. Nah, lobus frontalis ini bagian depan atau dahi. Jadi dia sebagai pusat berpikir dan juga berencana, berbicara, dan juga kontrol. Yang berikut lobus parietalis itu di atas atau ubun-ubun. Jadi dia sebagai pusat indera peraba, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, serta mengelola informasi dari berbagai reseptor. Kemudian lobus temporalis atau samping atau pelipis ya teman-teman. Jadi dia sebagai pusat indera pendengaran, dan juga terakhir itu lobus occipitalis atau bagian belakang, dia pusat indera penglihatan dan juga memori. Setelah itu dari cerebrum atau otak besar ada juga talamus. Jadi talamus ini dia melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan juga emosi. Ada juga hipotalamus, teman-teman bisa lihat di gambar. Itu dia merupakan pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar, haus, tidur, serta keseimbangan metabolisme dalam tubuh hingga ke tekanan darah. Jadi itu diatur oleh hipotalamus. Kemudian ada mesencephalon itu atau otak tengah. Jadi dia mengendalikan penglihatan serta pendengaran. Setelah itu ada pons farolli. Dia jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Setelah itu ada medula oblongata atau sumsum lanjutan. Jadi dia ini penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Jadi yang penghubung otak dan sumsum tulang belakang itu disebut medula oblongata. Dan fungsinya untuk mengatur jantung, tekanan darah, frekuensi pernapasan, dan juga lain-lain. Selanjutnya itu ada cerebellum atau otak kecil. Nah, jadi ini dia sebagai pusat keseimbangan dan juga koordinasi gerak. Berikutnya sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini adalah organ yang bertanggung jawab untuk pusat koordinasi yang refleks. Jadi sumsum tulang belakang itu terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai kedua tulang pinggang. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak lalu ke efektor, dan dia sebagai alternatif jalan terpendek dari gerakan refleks. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi itu adalah lanjutan dari jaringan saraf yang berfungsi membawa impuls dari dan ke sistem saraf. Nah, dia kalau berdasarkan ada impuls itu ada saraf aferen dan juga eferen. Kalau aferen itu dia mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Itu EV. Jadi kalau teman-teman EV itu dari mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kalau eferen itu berarti dia mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Jadi teman-teman harus ingat itu. Selanjutnya gangguan pada sistem saraf itu yang pertama migran. Nah, jadi migran itu kurangnya suplai oksigen pada salah satu otak. Jadi teman-teman pasti mungkin ada yang mengalami migran. Yang kedua itu geger otak. Nah, geger otak ini merupakan suatu cedera otak yang mungkin dipengaruhi oleh benturan atau apapun itu. Setelah itu amnesianya itu ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal yang telah terjadi. Ini juga karena cedera otak. Selanjutnya Alzheimer atau berkurangnya kemampuan mengingat dan melakukan aktivitas sehari-hari.
Jadi seperti menulis, membaca, ini akibat usia lanjut ya. Setelah itu autisme. Nah, autisme ini kesulitan berkonsentrasi, bersosialisasi, memiliki daya hayal tinggi, dan melakukan tingkah laku yang berulang, dan itu tidak wajar. Nah, autisme ini diakibatkan karena gen, obat-obatan, jadi bisa terjadi seperti itu. Stroke, jadi stroke itu juga masuk ya teman-teman. Itu kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan bagian tubuh sebagian itu lumpuh, teman-teman. Jadi setelah itu kira-kira cara pencegahan agar kita tidak pencegahan itu bisa istirahat secara teratur, berolahraga secara teratur, tidak mengonsumsi alkohol dan juga rokok, dan disarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang berulang kali. Jadi hal-hal yang tidak perlu dilakukan secara berulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.